Hai kalian, para Taurus dimanapun kalian berada, terima kasih ya sudah mau menunggu dengan sabar readingan kalian untuk bulan Agustus. Dan hari ini memang untuk Taurus ya. Terima kasih juga sudah support channel ini. Apa kabar semua? Semoga baik-baik saja, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Oke, dimulai aja. Ini adalah bacaan untuk bulan Agustus dan saya akan pakai kartu ini dulu. Ini adalah very tarot card dan tidak sama seperti biasa saya akan bagi 3 bagian, satu kali shuffle untuk satu bacaan. Oke, itu sudah ada. Iya, jatuhnya jauh, saya ambil sebentar ya. Oke, so yang pertama ini adalah untuk keuangan, karir, dan bisnis. Yang kedua, coba saya lihat berapa yang. Oke, yang ini untuk overall kehidupan. Dan yang terakhir untuk percintaan di bulan Agustus. Oke, satu. So, saya mau pewek dulu ya, cari posisi, boleh lah ya. Ada yang suka komen, Mbak jangan miring-miring gitu, gimana? Aduh, saya mah cari yang pewek aja. Oke, pada komenin rambut, pada ngomenin tato, pada ngomenin muka. Kenapa sih nggak dengerin aja readingannya? Ya nggak sih? Aduh, julid amat sih jadi manusia. Nggak, bukan kalian Taurus. Saya lupa sih waktu itu Virgo kayaknya. Aduh, sesama Virgo aja suka ngebully. Gimana coba ya? Oke, oh good. Ada Queen of Summer, ada Four of Autumn. Autumn kan tentang keuangan, karir, dan bisnis ya, karena ini Pentacles ya. Kalau Summer tuh tentang ya cinta lah ya, karena ini Cups ya. Oke, anyway, kita baca aja, oke? Listen to your heart, intuitive insight you can trust, taking care of others, perhaps too much. Oke, untuk keuangan, karir, dan bisnisnya si Taurus, kalian harus mulai mikirin diri sendiri dulu gitu ya. Oke, saya tahu kalian orang yang cukup baik, cukup care untuk orang lain, sehingga kalian ingin memperhatikan orang lain lebih gitu. Tapi bagaimanapun juga harus diperhatikan kaliannya dulu gitu. Kalau misalnya kaliannya sendiri agak kesulitan gitu, ya udah dahulukan kalian dulu. Bagaimana kalian bisa membantu eh, orang lain gitu kan, kalau kalian tidak bisa membantu diri sendiri. Pesannya gitu di bulan Agustus ya. Terus apalagi yang akan terjadi? Oh, ada banyak pengeluaran sih sebenarnya. Ada banyak pengeluaran tapi pemasukan juga seimbang sih kalau dalam hal. Iya, cuma kalian terlalu care sama orang, jadi terlalu banyak ngasih ke orang sehingga eh, agak kelabakan nih. Tapi sih sebenarnya ini nggak jelek-jelek amat gitu ya. Memang secara secara kalian care sama orang sehingga keuangan agak sedikit belibet gitu kan. Tapi karena mungkin kalian mengikuti hati kalian sehingga kalian mau ngebantu orang, di bidang yang itu it's okay buat saya. Buat saya sih tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Jadi memberi itu lebih baik dibandingkan menerima gitu. Jadi ya mungkin itu yang bikin berkat bertambah walaupun selalu memberi gitu. Cuma jangan sampai keteteran juga ya, Taurus. Kemudian ada Four of Autumn. Manage your resources wisely. Ini dia kan. Achieve a balance in how you spend and save money. Help out of those who are less fortunate. Nah kan saya belum baca yang ini, saya baru baca yang ini, tapi saya udah ngomongin tadi. Oke, so kalian mau lihat kartunya ya, udah beginilah ya. um, untuk kalian para Taurus di bulan Agustus memang ada banyak sih berkat yang masuk gitu, tapi juga ada banyak yang keluar karena kalian membantu orang-orang di sekitar kalian. Kadang-kadang memang diperlukan intuisi yang kuat ya, Taurus, supaya kalian bisa tahu apakah orang-orang ini memang layak dibantu atau seharusnya memang kalian mikirin diri kalian dulu gitu. Jangan-jangan bantuan kalian itu tidak jadi apa ya, tidak jadi berkat gitu,
karena kalian salah pilih orang gitu. Tapi sebenarnya nggak bisa dibilang salah bantu juga sih. Membantu itu nggak pernah ada salahnya gitu kan. Jadi walaupun kalian ngerasa ini orang kayaknya nggak tahu terima kasih kalau dibantu, tapi kalian tetap ngebantu, nggak apa-apa, berkatnya ada di kalian kok. So di bulan Agustus memang itu yang terjadi ya di keuangannya kalian, banyak tapi mengeluarkannya juga banyak. Nah di sini disarankan untuk ngebalance, untuk menimbang-nimbang ya. Ini kalau pengeluarannya segini, pemasukannya segini, itu yang mesti dipertimbangkan gitu loh ya. Jangan sampai akhirnya berat sebelah, kebanyakan ngasih gitu kan. Kalau kebanyakan dapat sih ya nggak apa-apa, kalian bisa ngasih lebih banyak kan. Tapi ya jangan sampai besar pengeluaran dibanding pemasukan gitu loh. Oke, sorry. Untuk overall energi di bulan Agustus adalah The Chariot. Ini adalah bentuk sebuah perjuangan ya. Overall kehidupannya si Taurus di bulan Agustus adalah The Chariot, sebuah perjuangan. Tapi The Chariot itu bukan perjuangan yang sia-sia ya, karena itu adalah perjuangan yang menghasilkan sebuah kesuksesan. So nggak usah terlalu risau dengan keadaan perjuangan kehidupan kalian, tapi monggo silahkan dihadapi aja gitu, karena kesuksesan memang berada di pihak kalian. So nggak usah ragu-ragu untuk meneruskan perjuangan apa yang sedang kalian perjuangkan ya di kehidupan kalian para Taurus. Monggo diperjuangin aja karena ujung-ujungnya ada kesuksesan. Oke, kita baca ya. Success that comes from dedication and self-discipline. Oke, jadi kesuksesan itu datang dari dedikasi kalian dan kedisiplinan kalian untuk terus berjuang, memperjuangkan apa yang memang sedang kalian perjuangkan gitu ya. Celebrating your accomplishment, being in the spotlight. Oke, so kalian mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan reward ya, atau pengakuan bahwa memang kesuksesan ini adalah hasil dari kalian sendiri, bukan dari orang lain gitu ya, atau hasil jerih payah orang dan kalian cuma ngambil hasilnya doang. Enggak, ini adalah perjuangannya kalian para Taurus. Oke? Untuk percintaan gimana nih Mbak Lucy? Asik. Ada yang menunggu percintaan bulan Agustus? Ada King of Summer. King of Summer ini adalah kartunya Cancer ya. Kartunya Cancer, King of Summer ini. Oke, a romantic partner you can trust. Ada partner yang romantis, yang bisa dipercaya. Oke. Excellent advice that come from the heart. Ada masukan yang benar-benar dari hati untuk kalian dalam hal percintaan gitu kan. Getting involved in cultural or creative endeavor. Oke, so di bulan Agustus apa yang terjadi dengan percintaan kalian? Sebenarnya romantis-romantis aja, baik-baik aja untuk sebagian Taurus. Kenapa? Karena ini general reading, tidak relate, tidak tidak resonate untuk semua Agustus. Tidak. Itu kan mulut saya sama otak saya suka kadang nggak kompak. Oke, tidak resonate untuk semua Taurus, tapi iya mostly Taurus akan mendapatkan percintaan yang menyenangkan, yang cukup romantis di bulan Agustus. Congratulations, selamat kalau begitu ya. Oke, kita lanjut dengan kartu tarotnya. Saya pakai 7 card ya untuk overallnya. Oke, 4, 5 lagi ya. Belum. 6, 7. Oke. Saya akan buka kartunya terbolak-balik ya. Jadi tidak semuanya dalam posisi yang tidak terbalik. Oke, so saya intip dulu, intip. Ada 6, 7 bener? Oke.
The Temperance adalah kartu pertama kalian. Ya, kalau di Seven Card memang saya selalu bilang kartu pertama, kartu keempat, kartu terakhir coba difokuskan. Yang lainnya sebagai pelengkap jalan cerita aja. So, my dear Taurus, di bulan Agustus akan ada banyak hal yang memerlukan pertimbangan kalian. Ya, tadi kan udah dibilang ya, dalam hal keuangan kalian juga harus mempertimbangkan pemasukan dengan pengeluaran itu harus balance. Jadi memang overall itu yang harus ditekankan untuk si Taurus. Keseimbangan kalian dalam mengambil keputusan apapun itu di bulan Agustus. Terus karena ada banyak hal yang datang kepada kalian, itu memang benar-benar harus kalian pertimbangkan masak-masak gitu ya. Dan please jangan setengah-setengah. Kalau memang iya iya, tidak tidak, hitam hitam, putih putih kayak gitu ya, nggak bisa setengah-setengah gitu ya. Dan hal lainnya adalah adanya adanya sesuatu hal yang tiba-tiba datang tanpa kalian duga, sesuatu yang kayak kejutan gitu kan, kejutan. Kalau mau dianggap itu kejutan yang positif ya thanks God ya, Baruch Hashem, bahwa itu memang hal yang kalian tunggu gitu kan, surprise-nya tuh memang kalian udah tunggu nih kapan datangnya gitu. Tapi kalau ternyata itu kejutannya bikin kalian jantungan gitu, atau kalian tidak menyangka sama sekali, ya pertimbangkanlah itu sebagai hadiah dari semesta apapun itu ya. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang terlalu baik juga. Jadi so-so aja, memang di tengah-tengah aja gitu. Dan hal tersebut memang sebenarnya untuk beberapa Taurus akan sangat menggembirakan, tapi untuk beberapa Taurus yang lain itu bukannya menyedihkan atau tidak suka dengan kejutan itu, tapi emang benar-benar terkejut gitu, karena it's kind of surprise gitu, kayak loh, tidak menyangka sama sekali itu akan terjadi gitu ya. Oke, this is the message that I got. Jadi emang bener-bener kartunya memang the Temperance, tapi pesannya itu ya, ngerti ya. Saya memang pembaca tarot yang bukan ngapalin kartu per kartu, tapi dari satu kartu message apa yang harus disampaikan, dan itulah yang harus saya sampaikan. Oke? So nggak boleh protes dengan cara saya bacain. Karena kalau nggak suka ya tinggal skip aja, pindah channel sebelah. Kan banyak pembaca tarot, bukan cuma saya ya kan. Oke, kartu kedua kalian adalah Seven of Cups yang terbalik. Oke, Seven of Cups yang terbalik ini bicara tentang untuk bulan Agustus. Taurus diharapkan menjalankan apa saja yang ada di depan mata ya, karena kalian emang kejadiannya tuh banyak ya, terus kalian perlu pertimbangkan banyak hal gitu. Tapi bukan berarti kayak pilihan terus kalian suruh milih, nggak gitu. Jadi itu peristiwa itu datang ke kalian, peristiwa atau orang atau apapun itu datang ke kalian, dan kalian tinggal mempertimbangkan aja. Itu baik ya teruskan, nggak baik ya udah kalian tinggalkan gitu. So ini bukan bicara tentang banyaknya pilihan yang terjadi di bulan Agustus, enggak. There is no option for you, nggak ada opsi untuk kalian. Tapi kalian punya banyak hal yang datang ke kalian ya, yang tadi termasuk yang kejutan tadi, dan kalian harus mempertimbangkan itu matang-matang. Apakah itu baik untuk kehidupan kalian? Kalau baik diambil, kalau memang tidak baik ya leave it. Oke, gitu. Lanjut. Page of Wands. Beberapa Taurus yang menginginkan kabar dari orang yang sudah kalian kenal, orang lama dan lain sebagainya, atau kabar lama, atau kabar dari hal-hal yang sudah lama memang kalian tunggu, justru itu yang tidak datang ya. Makanya saya bilang beberapa dari Taurus tuh akan terkejut dengan sesuatu hal yang nggak diduga-duga gitu, karena yang dia arepin justru nggak datang gitu. Ini kartu baru muncul sekarang, sedangkan saya ngomong itu udah dari depan tadi ya. Oke, memang tidak akan datang yang kalian harapkan dari lama, tapi yang datang justru sesuatu yang bener-bener kejutan buat si Taurus gitu. Jadi bener-bener kayak
oh surprise gitu, kok gini sih gitu. Jadi sebagian dari Taurus, kalau yang seneng sih seneng ya, tapi kalau ada juga sebagian yang bilang gini, kok yang, kok yang datang begini gitu, kok kabar yang ada seperti ini, atau hal yang datang tuh seperti ini, atau orang yang datang tuh seperti ini gitu ya. Oke, never mind. Terus di bulan Agustus juga ada Ten of Wands. Kabar bagusnya, karena ini terbalik ya, kabar bagusnya adalah eh, Taurus-Taurus yang kemarin berbeban berat, banyak masalah, banyak tantangan, itu di Agustus mulai satu persatu mulai bisa diurai gitu ya, mulai bisa diselesaikan. Kalian juga udah nggak usah bawa-bawa beban kalian lagi gitu. Di Agustus memang untuk kalian yang berzodiak Taurus itu banyak sekali hal yang akhirnya berpengaruh di kehidupan kalian sepanjang bulan gitu loh. Kalau di zodiak yang lain, kalau saya kan pakai zodiak Western ya, makanya ada Taurus, ada Virgo, Scorpio dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau di zodiak yang lain, kepercayaan yang lain, Chinese gitu, bulan ini sampai tanggal berapa gitu adalah yang dinamakan bulan hantu atau ghost month gitu. Dan beberapa dari zodiak itu akan terimbas. Saya lupa apakah Taurus terimbas atau tidak. Kalau nggak salah cukup terimbas. Tapi kalau buat saya lihatnya adalah sebagai yang kemarin-kemarin itu udah nggak perlu lagi terjadi di kehidupannya si Taurus, tapi justru hal-hal yang Taurus tidak inginkan atau tidak pikirkan gitu kan, tiba-tiba malah muncul gitu sebagai kejutan gitu sih kalau saya ngelihatnya ya. Lepas dari apakah itu akan mendapatkan sesuatu hal yang buruk atau tidak, tapi buat saya itu adalah sebuah kejutan. Nah, kejutan itu untuk sebagian dari Taurus itu menyenangkan karena memang dia sudah mengharapkan itu gitu. Tapi untuk sebagian dari kalian mungkin malah benar-benar terkejut gitu sampai nggak tahu mau bagaimana karena saking terkejutnya gitu kan. Tapi pesan saya sih hadapin aja semua itu sebagai bagian dari kehidupan kalian gitu, nggak perlu terlalu mikirin segitunya. Ya banyak-banyaklah berdoa dan meminta belas kasih sang pencipta agar supaya apa, agar supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian itu memang dengan penyertaan dan dan juga perkenanannya Tuhan dan semesta gitu ya. Oke. Ya karena saya melihat ini loh, tiga kartu terakhir ini ya. Ada Nine of Cups. Untuk para Taurus, ada banyak berkat yang bisa kalian dapatkan. Memang dari depan juga udah ngomong ya, dari kartu tebaran kartu yang pertama, bahwa banyak berkat yang datang di dalam kehidupan kalian. Jadi apapun kejutannya sebenarnya it doesn't matter, udah nggak bikin kalian kalut atau apa gitu. Kejutannya menyenangkan walaupun mungkin membingungkan gitu kan, tapi ada banyak berkat untuk kalian. Dan please kalau memang akhirnya banyak berkat, nggak usah terlalu berpikir, aduh nih kalau saya bagi ntar habis. Tidak ada ya acara bagi-bagi terus kalian habis gitu, enggak. Justru semakin banyak kalian membagi, sebenarnya kembalinya juga berlipat ganda gitu. Dengan catatan ya, kalian memberinya itu dengan ketulusan ya, memberinya itu dengan bukan ada udang di balik batu gitu loh. Tapi ya kalau kalian memberinya dengan ketulusan, ini yang kalian punya yang datang kepada kalian sebanyak ini justru akan berlipat ganda gitu. Percaya aja, bagaimanapun kita tuh selalu dipelihara sama sang pencipta gitu. Kalau boleh cerita sedikit, saya juga bingung bagaimana saya masih bisa bertahan hidup sampai hari ini gitu. Kalau di pikiran manusia sih impossible, seriously impossible. Saya tidak punya pekerjaan tetap lagi gitu kan. Kalau bikin ini kan memang dari dulu hanya sebagai sampingan ya. Tapi nggak tahu gimana juga
Setiap kali rekening saya kosong, selalu Tuhan kasih. Ada aja gitu. Jadi kayak kita benar-benar dipiara loh sama Tuhan loh. Kita dipelihara loh. Ya dengan catatan sih kita nggak pelit berbagi, walaupun berbagi itu sebenarnya ini kalian punya banyak untuk berbagi ya, tapi ada masa atau ada mungkin zodiak lain gitu, termasuk mungkin zodiak saya yang berkekurangan tapi tetap membagi. Oh itu kan luar biasa banget. Tapi ya untuk kalian para Taurus, kalian punya banyak untuk dibagi, jadi nggak usah berpikir ntar kalau saya bagi habis. Jangan berpikir seperti itu ya. Justru harusnya kalian berbagi, oke? Lanjut dengan Seven of Pentacles, dan ini bagus banget. Apa yang kalian tanam kemarin-marin tuh kalian tuai loh di bulan Agustus gitu. Jadi apa yang kemarin udah kalian usahakan itu membuahkan hasil di bulan Agustus. Itu bagus banget, dan ya itu makanya akan dibilang dari depan kalian tuh punya banyak gitu, punya banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Tapi ya itu jangan dikekepin sendiri, tapi ya please lah berbagi gitu ya. Oke. Ada The Tower yang terbalik di akhir bacaan, dan ini kartu terakhir kalian di deretan yang ini untuk bulan Agustus. The Tower yang terbalik. So memang bulan Agustus merupakan bulan yang lumayan nyaman untuk para Taurus ya. Jadi memang nggak chaos, memang tidak harus lompat dari zona nyaman. Justru kalian berada di zona nyaman itu sendiri, tapi memang dengan perkenanannya Tuhan dan semesta, jadi ya memang sudah nikmati saja, itu semua datang. Kan saya bilang tadi ya, untuk Taurus itu nggak perlu milih gitu, nggak perlu milih, tapi itu datang ke kalian gitu. Nah tinggal pada saat itu datang, kalian memperlakukan itu sesuai nggak dengan hidup kalian, dengan hati kalian, dengan pikiran kalian. Kalau memang sesuai, ambil. Kalau enggak, nanti akan ada datang lagi yang berikutnya. Kayak gitu. Jadi bukan kalian milih, tapi itu datang ke kalian. Oke? Bahkan yang saya bilang tadi, ada surprise juga di bulan Agustus untuk para Taurus. So ya sebagai sesama elemen tanah, boleh ya saya cerita. Kemarin 2 hari berturut-turut saya buka kartu saya, dan dua-duanya adalah, saya ketawa sendiri, ini kartu ini lagi yang terbuka di kartu pertama gitu kan. Saya buka beberapa kartu pertamanya kayak gini, tapi bentuk kayak gini. So you know what I mean lah ya. Kalian walaupun kita sesama elemen tanah, tapi berbeda nasib gitu kan. Oke. Anyway, sekian lah bacaan tarotnya untuk kalian para Taurus, dan it's good lah ya, it's good kalau kalian dengerin dari tadi ya. Oke, sekarang my dear Taurus, monggo dipertanyakan satu pertanyaan, dan saya akan jawab iya atau tidak ya dengan kartu Good Tarot. Coba ya, ada yang kebuka belum? Ya atau tidak? Banyak juga, 3. Good. Jawabannya adalah tidak. Tidak. Jadi mungkin ya itu yang saya bilang tadi, tidak seperti yang kalian bayangkan gitu loh Taurus. Tapi kejutannya memang buat kalian. Jadi ya itu datang bukan kemauan kalian gitu, memang perkenanannya sang pencipta dan semesta, emang udah dikasih kayak gitu loh di bulan Agustus. Oke? Justru yang kalian arep-arepin malah mungkin nggak datang, karena tadi juga kan dibilangkan apa yang kalian tunggu-tunggu, kabar dan lain sebagainya itu malah nggak datang gitu kan. Ini the strength ya. So pesannya adalah ya diperlukan kekuatan lah, kekuatan hati, kekuatan jiwa, supaya kalian bisa ya walaupun jawabannya no, itu bukan sesuatu yang buruk gitu loh, itu sesuatu yang baik-baik saja sebenarnya. Jadi ya dipikirkannya begitu ya Taurus ya. Oke, saya taruh sini, ini saya taruh aja. Apa yang perlu di healing dari seorang Taurus di bulan Agustus adalah
Rising. Ini bagus banget, Phoenix Rising. Mungkin untuk sebagian Taurus yang bilang, aduh ini kejutan apa lagi nih yang terjadi di bulan Agustus. Oke, mungkin diperlukan ini ya, Phoenix Rising, dimana kalian harus meninggalkan pola pikir lama, ya kan? Terus mengalami hal-hal baru gitu. Itu yang perlu di healing dari diri kalian para Taurus. Oke, lanjut dengan very oracle card. Kenapa jauh-jauh ya, itu belum saya ambil ke sini. Oh ya, saya masih ada di Bali ya, saya tinggal di Jimbaran. Oke, ada florist. The lotus flower fairy tell you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others. Oke, pesannya adalah kalian harus belajar dari pengalaman. Oke, mungkin yang kemarin-kemarin yang kalian tunggu itu sebenarnya tidak sesuai dengan yang dimaui oleh semesta, tapi ya udah, belajar dari pengalaman aja. Oke, terus dari angel message. Opal, your children on earth and in heaven happy and well cared for by God and the angels. Untuk Taurus yang punya anak, ini pesannya untuk kalian ya. Anak-anak berada dalam lindungan Tuhan dan guardian angel gitu kan. Sorry. Ya, yang belum punya anak ya, itu pesannya buat yang punya anak. Oke, mungkin yang ini untuk kalian semua. Oke, ada breathe. Archangel Raphael, take several deep breath and exhale slowly to awaken your energy and to release all pattern. Nah, sih. Ini hubungannya sama Phoenix Rising tadi ya. Meninggalkan pola pikir lama dan menerima sesuatu yang baru, walaupun mungkin itu buat seorang Taurus tuh kayak oh gini sih gitu ya, dipertanyakan, tapi please lah, memang kadang-kadang jalan ceritanya Tuhan dan apa yang semesta kasih ke kita tuh kadang-kadang memang kita nggak bisa ngerti loh Taurus, seriously. Oke, yang terakhir dari Monology Oracle Card untuk penutup ya, a personal issue reaches resolution. Oke, untuk yang tadi ya, yang ten of want yang terbalik ini ya, personal issue-nya itu bisa diselesaikan di bulan Agustus. That's good. Oke, bagus banget bacaannya. Kalau buat saya sih bagus ya. Karena saya nggak tahu ini Virgo di bulan Agustus sebagus apa. Oke, never mind. Abis ini saya akan bacakan Virgo anyway. So, tetap berbahagia ya, my dear Taurus. Tetap berbahagia, tetap semangat, tetap selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light angel and love, and bye.